keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat. Insya Allah tanggal 8 Juni akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula, tingkat SD, tingkat wusta, SMP atau sanawiyah, dan tingkat ulia atau SMA atau aliyah. Tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad, semua ibu-ibu Darussalam. Nah, kalau ibu-ibu pengajian Darussalam rajin-rajin biasanya. Diundang semuanya untuk hadir di acara nanti ya. Hari Raya Idul Adha tanggal berapa, Bu? Tanggal 6, hari Jumat insya Allah. Nah, kita nanti tanggal 8 hari Ahadnya. Ya, hari Ahad. Acaranya dimulai jam 8. Syukuran. Ada makan jalan. Tapi bukan jalan manggil orang aja. Gado-gado, pencok, bakso, mie ayam, cenil. Ya, tadi mau tak bikinkan nasi pecel apa semuanya, sekalinya ada sudah nasi katanya. Nah, banyak itu nanti ya. Kambing, kalau sapi enggak tahu nanti itu ya. Nah, jadi kalau Langga Darussalam, Masya Allah biasanya kalau diundang pasti hadir. Ya, nanti saya absen ini banyak ini ya. Nah, jadi saya absen Darussalam. Diundang semuanya. Kalau ada bawa suami. Kalau ada, kalau nggak ada suami baru juga dibawa. Bawa anak, bawa cucu. Memang ada yang suami baru apa? Bawa anak, bawa cucu ya, diundang semuanya. Insya Allah nanti tanggal 8 ya. Nanti kita ingatkan lagi. Insya Allah. Kita sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang kan Dzulqa'dah, tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini? 18. Nah, kurang lebih tanggal 18 atau 19 Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kalau bisa puasa 9 hari bagus. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa, maka 2 hari. Tanggal 8 Tarawiyah dan tanggal 9 Arafah. Nggak bisa 2 hari juga, ya 9 aja lah. Ya, karena 9 itu puasa Arafah itu, Nabi pernah ditanya tentang Su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah. Maka Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madhiyah wal atiyah. Siapa yang puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah, maka niscaya, asalkan diterima puasanya ya, maka niscaya dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni. Nah, 2 tahun diampuni, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosanya. Itu dosa sama Allah. Kalau dosa sama makhluk, apalagi utang, nggak bisa. Mesti wajib bayar. Nah, kemudian dengarkan betul-betul nih. Dengarkan betul-betul ya. Kata ulama, siapa yang ingin hidup dijamin sampai tahun depan, maka jangan tinggalkan puasa Arafah. Karena Nabi tadi mengatakan setahun yang lalu diampuni dan setahun yang akan datang diampuni. Kita belum tentu hidup tahun depan sudah diampuni tahun depan. Berarti apa ya? Ini ada indikasi isyarat dari Nabi, siapa yang puasa Arafah kata ulama, maka dia dijamin tidak akan meninggal sampai tahun depan. Asalkan puasanya ikhlas karena Allah Ta'ala dan diterima Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa puasa nanti Arafah. Kalau nggak puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hati-hati. Jangan-jangan tahun depan meninggal dunia.
Nanti tunggu informasi dari pemerintah. Ya, kita nggak ngikutin Saudi ya, kita ngikutin pemerintah Indonesia. Siapa tahu kan di Saudi itu terdudi harinya atau terdahulu. Kita nggak usah ikutin di Mekah, kita ikutin di Indonesia. Ya. Kalau ya enggak tahu tahun ini, belum tahu lagi. Yang dimaksud haji akbar itu adalah wukuf Arafahnya di hari Jumat. Kalau tahun ini perkiraan hajinya itu tanggal 9-nya hari Kamis. Hari rayanya hari Jumat. Tapi wallah alam, siapa tahu nanti berubah kan ya. Nah, makanya kita lihat saja nanti. Baik, kemudian perhatikan di hari raya Idul Adha nanti kita sudah 9 hari puasa ya, 1 sampai 9. Kalau nggak mampu 2 hari 8, 9. Nggak mampu juga sehari aja. Kemudian kalau seandainya masuk di hari raya, ada satu ibadah lagi yang dianjurkan selain daripada sholat Id. Apa itu? Berkurban. Dalilnya dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, sampai di situ yang dalilnya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, anugerah kenikmatan yang begitu banyak. Dari nikmat dunia sampai surga, termasuk Telaga Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah engkau. Di sini kata ulama tafsirnya adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurban ini ibu-ibu dalam mazhab kita Syafi'i adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi yang mempunyai keluasan rezeki, kemampuan untuk berkorban. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Hanafi, kalau mampu berkorban hukumnya adalah wajib. Di mana dalilnya kata-kata mampu itu? Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana." Rawahu Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Jar Nabi, siapa yang mempunyai keluasan rezeki, mampu untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat kepada masjid kami. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pentingnya berkorban. Jadi kalau mampu tapi nggak mau berkorban, jangan masuk ke masjid, nggak boleh. Ini menurut hadis ini. Dalam riwayat yang lain dikata, man wajada sa'atan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, atau kama qala fi hadis. Siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, kalau dia mati nanti terserah mau jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Hanafi yang mampu kurban hukumnya wajib. Tapi kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Di mana itu dalilnya? Disebutkan dalam riwayat hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Bagiku itu wajib berkorban, tapi bagi kalian korban itu sunnah. Dalam riwayat Daruqutni juga Nabi menyebutkan, "Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum." Bagiku korban itu wajib, tapi tidaklah wajib bagi kalian. Nah, jadi intinya kurban bagi yang mampu itu hukumnya dianjurkan sekali. Pertanyaannya, siapakah yang mampu? Masuk kategori manakah yang dikatakan mampu itu untuk berkurban? Nah, para ulama di sini ada beda pendapat. Satu, pendapat yang pertama mengatakan, ini yang paling luas sekali, siapa yang mempunyai harta yang sudah sampai satu nisab zakat harta, zakat emas, di tanggal 10 sampai tanggal 13, dia mempunyai harta yang sampai satu nisab emas.
Satu nisab emas itu adalah kurang lebih 83 gram emas. Hati-hati minyak emas ya. Nah, 83 gram emas. Atau punya uang senilai itu. 1 gram sekarang berapa? Hah? Berapa? 1 juta? 1.800.000. Coba hitung kalkulator, coba. 1.800.000 dikali 83. Berapa juta itu? Berapa? 1.800.000 dikali 83. Coba Bu, hitung Bu. Kali 83. Berapa ratus juta? 149 juta. Anggaplah 140 juta. Jadi kalau ibu-ibu punya uang 140 juta, maka itu sudah dikatakan mampu berkurban. Kalau tidak mau berkurban, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Ya, atau punya emas, simpanan emas sampai beratnya 83 gram, itu sudah dikatakan mampu. Kalau mazhab Hanafi wajib berkurban. Pahamlah kira-kira. Ayo ibu-ibu yang mana punya emas tanya wajib berkorban. Kemudian lanjut ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dikatakan mampu itu apa? Yaitu orang yang mempunyai kelebihan rezeki. Di tanggal 10 sampai tanggal 13 untuk dia dan untuk keluarga yang dia wajib nafkahi. Umpama sehari berapa belanja ibu-ibu di rumah tangga itu? 100.000 ada keperluan di rumah tangga? Tergantung ya. Ya anggaplah 100.000 ya. Ramainya. Halo. Assalamualaikum. Ramainya. Masing-masing ngobrol. Ini aku punya emas ini. Kita ulangin ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dikatakan mampu itu adalah orang yang mempunyai kelebihan daripada keperluan dia dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Umpama kita hitung-hitung ya. Umpama keperluan kita di rumah tangga ya, di rumah tangga nih ya, 100.000 cukup nggak kira-kira ya? Anggaplah 100.000. Kalau dikali 4 berarti berapa ya? 400.000. Kita genapkanlah 500.000. Nah, kalau 500.000 ini berarti kita sudah bisa hidup selama 5 hari. 10, 11, 12, 13. Selama 4 hari lah. Ya, selama 4 hari. Normal tuh. Nah, kalau seandainya kita punya duit lebih daripada itu, yang duit itu senilai bisa berkurban, maka kita sudah dikatakan mampu. Sudah dikatakan mampu. Nah, ini parah lagi nih. Jadi kalau bisi duit tabungan 10 juta itu mampu sudah. Nah, tapi untuk selama 4 hari aja, 10, 11, 12, 13 tadi. Nah, tanpa mengganggu perekonomian dapur rumah tangga. Ya, di rumah tangga kita. Jadi beda-beda pendapat yang mana yang dikatakan mampu tadi. Ada orang aneh nih, ngerokok sehari sebungkus bisa, kan ya? Sepeda motornya NMAX, harganya hampir 30 juta. Apalagi, handphonenya harga 10 juta. Tapi ketika hari raya Idul Adha nggak bisa beli kurban. Yang dia bisa cuman beli tusuk sate. Orang beli sapi kurban, dia beli tusuk sate setiap tahun begitu. Nanti setahun sekali atau setengah tahun ganti HP kan aneh itu orang. Nah, jadi jangan seperti itu. Berkurban ini ibu-ibu kalau bisa itu setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Aku sudah berkorban tahun lalu, sekarang aku sudah berkorban. Tidak begitu ceritanya. Kalau mampu, yang kita sebutkan tadi itu kategori, maka setiap tahun berkorban. Lain akikah, kalau akikah itu sekali
seumur hidup. Kalau bisa di hari ketujuh dari anak itu dilahirkan. Dari hari anak itu dilahirkan. Kalau lahirnya umpama hari Senin, nanti akikahnya hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan itu. Senin akan Senin lahirnya. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, potong kambingnya. Laki-laki 2, perempuan 1. Nggak mampu 2, becicil 1 dulu, nanti 1 lagi, boleh. Kalau laki-laki, ya. Dan kalau mau akikah itu jangan hari raya Idul Adha, mahal. Ini ada orang mau akikah hari raya beli kambing berapa? 7 juta. Ya Allah, kambing 7 juta sama dengan separuh sapi harganya. Ya. Hari biasa saja boleh. Nah, jadi akikah itu hari ke-7. Kalau nggak mampu di hari ke-7, hari ke-14 setelah dilahirkan. Kalau nggak mampu, hari yang ke-21 setelah dari hari kelahiran. Nggak mampu juga orang tuanya mengakikahkan sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik. Nggak mampu juga orang tuanya mengakikahkan sebelum anaknya itu balik. Maka apabila anak ini sudah balik, lalu dia mempunyai kelebihan rezeki yang bisa untuk beli hewan akikah, dianjurkan bagi dia untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, kita tanya diri kita masing-masing, Nek, mama kita Bahari, abah kita Bahari, mengakikahkan nggak kita ini? Kalau belum diakikahkan, akikahkan kita. Mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, di dalam riwayat hadis dikatakan al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi' wa yuhlaku rasuhu wa yusamma. Anak-anak itu dia akan tergadai dengan akikahnya. Oleh karenanya sembelihlah kambing itu di hari ke-7. Ya, kata ulama sebenarnya tidak wajib kambing, sapi pun boleh. Ya. Dan dicukul, digundul kepalanya di hari ke-7 serta diberikan nama anak itu di hari ke-7. Ini sunnahnya. Tapi kalau nggak mampu ya boleh di hari yang setelah itu. 14, 21 sebelum balik dan sesudah balik. Nah, kemudian kata ulama, apa sih yang dimaksud dengan marhunah tergadai itu? Apa yang dimaksud tergadai itu? Nah, ada pendapat mengatakan apabila anak itu tidak diakikahkan, maka anak itu yang dimaksudkan tergadai tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya nanti di akhirat. Kita ini masuk surga atau masuk neraka itu bisa gara-gara anak. Bisa gara-gara anak. Kan dalam itu dikatakan tuh ya, ada suami istri waktu hidup punya anak tapi anaknya nggak dididik yang baik. Orang tuanya asik beribadah sendiri-sendiri, anaknya dibiarkan untuk melakukan kejahatan. Tidak dididik agama. Sampai anak itu berbuat maksiat, mati, masuk neraka. Ketika anak ini masuk neraka, dia protes, ya Allah jangan saya masuk neraka sendirian. Saya melakukan begini gara-gara orang tua saya nggak pernah didik saya. Orang tuanya yang tadi mau masuk surga, tidak bisa jadi masuk surga gara-gara anak. Nah, ditarik sama anak masuk neraka. Makanya nanti di akhirat tuh banyak orang berterima kasih dengan Allah Ta'ala karena di dunia nggak punya anak. Ketika dia tahu ngelihat ada orang masuk neraka gara-gara anaknya dia, orang-orang yang nggak punya anak bersyukur, ya Allah untung nggak punya anak waktu di dunia katanya. Tapi sebaliknya, ada orang tuanya ini bejat, nggak ngerti agama. Ya seada-adanya lah. Sudah tua, sudah mau mati baru bertobat-tobat. Ibarat kata tuh pahalanya itu sedikit, banyakkan dosanya. Di akhirat mau masuk neraka.
Cuman untung orang tua ini waktu hidup punya anak, salah satu anaknya itu disekolahkan di pesantren. Nurul Anwar namanya. Al-Islami Nurul Anwar. Hafal Quran di situ. Jadi ulama, orang soleh. Pas di akhirat nanti orang tuanya mau masuk neraka. Kata anaknya, ya Allah jangan masuk neraka. Jangan dimasukkan orang tuaku ke dalam neraka. Aku ini jadi baik seperti ini gara-gara orang tuaku. Betul orang tua tuh nggak sholat, nggak apa. Dia asik jualan aja di pasar. Tapi duitnya itu untuk ngongkosin aku belajar. Masukkan mereka ya Allah ke surga karenaku. Maka orang tua tadi masuk surga gara-gara anak itu. Nah, ketika orang yang nggak punya anak di dunia ngelihat orang-orang tua yang masuk surga karena anaknya, maka dia pun ya Allah, jakanya masuk punya anak kemarin banyak nyaman jual lagi. Ya enggak? Jadi ala kulli itu semuanya cobaan. Nah, kata ulama yang dimaksud marhunah tergada itu adalah maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya nanti di akhirat. Kalau orang tuanya tidak mengakikahkannya. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang memberikan syafaat ini anak itu adalah apabila anak itu meninggalnya di waktu kecil. Kalau di waktu besar walaupun dia menggadaikan tapi anaknya neraka ya tidak bisa juga memberikan syafaat. Pahamlah maksudnya? Kita nih mengakikahkan anak kita, besar dia, tapi setelah besar, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah, dia berbuat maksiat, akhirnya masuk neraka dia. Akikah yang kita berikan kepada dia itu tidak bisa bermanfaat. Jadi ada pendapat mengatakan yang maksudnya itu tergada itu adalah anak itu meninggalnya di waktu kecil. Kan dalam riwayat kan kita pernah bahas di sini. Perempuan-perempuan Madinah pernah bilang, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki. Kemana-mana salat berjamaah, ikut perang, belajar, ikut juga belajar. Kami bebuhan bebinian ini di dapur, ya, pokoknya penyakit dapur, kasur, sumur. Kalau bahari kan itu aja, dapur, sumur, kasur, ya pokoknya ur aja. Kapan kami mau belajar? Kata Nabi, iya ya bahasa kitanya, kasihan juga perempuan yang gak ada belajar. Zaman dulu susah perempuan belajar, sekarang Masya Allah paling banyak pengajian ibu-ibu. Nih ibu-ibu, malam berapa kali pengajian dalam seminggu? Siang berapa kali pengajian? Banyak. Apalagi yang datang artis, YouTuber, wah sudah berangkat semuanya. Yang tadi pengajian minggu ketiga Darussalam libur katanya. Datang ustadzah artis katanya. Nah jadi kata Nabi, ya sudahlah besok kumpul semua perempuan, bahasa kitanya nih ya. Aku akan berikan pelajaran kata Nabi. Kumpullah ibu-ibu semuanya. Nah dalam cerita itu dikatakan ada Rasul menceritakan tentang jar Nabi apabila ada seseorang mempunyai anak 3 orang, meninggal 3-3-nya masih kecil. 3-3-nya nih, masih kecil meninggal dunia. Maka 3-3-nya ini akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, kebanyakan 3 tuh. Jadi yang bertakun, kalau 2 aja ya Rasul yang meninggal dunia, gimana? Ya Rasul, kalau ada 2 orang anaknya meninggal di masa kecil, dia akan berikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Cuman waktu itu tidak ada lagi yang bilang jakanya kalau 1 Pak Rasul yang meninggal. Nggak ada yang bilang begitu, cukup pas sampai di 2 saja. Nah jadi kalau ada ibu-ibu di sini punya anak 2 orang nih ya, masih kecil meninggal dunia, dia nungguin di surga itu. Kalau 1, nah hadisnya itu sayang, ibu-ibu waktu itu nggak bilang kalau 1 ya Rasul gimana, nggak ada yang nanya. Karena nggak ada yang nanya, langsung nggak mau jawab. Nah, kata ulama ya di sini ya dikatakan yang termasuk tergadai tadi, kalau kita punya anak kecil itu diakikahkan. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Pahamlah ibu-ibu.
Nah, oleh karena itu dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun anak kita sudah meninggal dunia, kita boleh mengakikahkan anak kita itu. Untuk apa? Supaya dia nanti memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Pahamlah kira-kira. Nah, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Keguguran ya. Wallah alam, kalau yang jelas gini ya, keguguran itu ada dua. Kalau di atas 6 tahun, 6 tahun apa? 6 bulan, maka cara fardu kifayahnya sama orang besar. Yakni dimandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Itu kan ya. Tapi kalau di bawah itu masih berbentuk segumpal daging, segumpal darah, belum bernyawa bahasa kitanya, belum bernyawa, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, jadi yang keguguran di atas 6 bulan itu, yang sudah bernyawa nih ya, sudah bernyawa, insya Allah itu bisa jadi memberikan syafaat. Makanya orang Bahari kan kalau keguguran apa ya, diberi nama juga, dikasih nama, diakikahkan, dikasih nama. Mudah-mudahan, ya. Ada lagi bertanya? Ya. Korban itu, misalnya ini saya sama si Dewi berdua uangnya atas nama si Dewi sah. Boleh, boleh dong. Kan dia misalnya saya sama Dewi. Iya. Atas nama Dewi. Iya, diakikahkan atas nama Dewi, boleh. Iya dong. Kurban kan? Iya, korban. Iya, ada apa-apa. Orang tua kan banyak begitu. Iya, artinya gini, ada anak nih ya, anak. Mak, aku anak mau korbankan mama katanya. Kamu sudah berkorban? Sudah, mak, aku mau korbankan mama. Ya sudah. Biar duitnya dari aku. Nanti anaknya yang ngasih duit. Nanti di atas namakan untuk mamanya. Tapi yang masih hidup ya, kalau korban masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, nggak perlu dikorbankan. Kecuali ada wasiat. Umpama ada orang tua sudah sakit-sakitan, katanya, nak, kalau seandainya bapak meninggal dunia sebelum hari raya Idul Adha, umpama nih ya, itu ada duit, umpama 3 juta atau 4 juta. Itu bikinkan kurban bapak nanti. Kalau abah meninggal sebelum hari raya. Nah, pas meninggal dia sebelum Idul Adha, umpama ya, maka itu wasiatnya sampaikan untuk dikurbankan. Paham lah. Tapi kalau nggak ada wasiat-wasiatan, nggak usah, duitnya itu jadi harta ahli waris. Ya, nah. Misalnya tanya satu lagi. Misalnya kita kan masih hidup nih. Ada uang sekian misalnya. Kalau ditulis wasiat, sepertiga dari harta yang meninggal diinfakkan, boleh gitu? Boleh, sah. Boleh, nanti wasiatnya umpama Bu Haji punya 900 juta umpama, 300 juta kalau meninggal wasiatnya diinfakkan ke pondok pesantren Al Islami Nurul Anwar umpama. Berlaku, asalkan yang Bu wasiatnya nggak punya hutang. Kalau wasiatnya umpama 100 juta, utangnya 200 juta, mana bisa? Lunasi bayar hutang dulu. Ya, tapi kalau yang meninggal ini nggak ada hutang lagi, nggak ada apa-apa dan semuanya, sepertiga hartanya boleh dia wasiatkan untuk disedekahkan. Sah. Cuman bedanya wasiat dengan hibah, kalau wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal dunia. Lah iya dong. Kalau masih hidup namanya bukan wasiat. Kalau hidup diberikan itu bentuknya bisa hibah, bisa wakaf, bisa sedekah, bisa infak. Gitu loh. Wasiat itu dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Hah? Ayo ditulis lah. Kalau nggak tahu jangan salahkan anak nanti. Kata anaknya malah tahu katanya. Ditulis sah, atau biasanya kalau orang-orang kaya nih ya, yang duitnya banyak, biasanya pakai apa ya? Notaris. Disahkan sama notaris nanti. Gitu ya. Nah, ya sudah. Ya, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Kita sudah niat mau nabung untuk kurban. Itu waktu itu belum nyata.
tiba-tiba di pertengahan kita punya hutang yang terpaksa. Nah itu apa kita teruskan kurbannya? Atau bayar utang? Ya bayar hutangnya nggak apa-apa karena kan katanya masih baru, masih boleh tahun depan gitu. Ya. Ada perjanjian itu boleh. Nah ini apakah ada yang Utang itu ada terbagi dua cara membayarnya. Ada yang bercicil, ada yang apa namanya jatuh tempo. Jatuh temponya ada yang cash, ada yang bercicil maksudnya. Paham nggak kira-kira? Kalau bercicil bahasa kitanya apa? Kredit. Nah kalau yang jatuh tempo itu harus kita bayar hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi kalau bertempo sebulan sekali bayar bla 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 bla, itu kan bercicil tuh ya. Kalau belum waktu temponya nggak apa-apa kita nggak bayar. Ya, tapi kalau mau dibayarkan segera itu lebih baik. Apa bahasa kitanya ya dalam masalah kredit itu ya? Penalti kah apa istilahnya itu? Dibayar langsung. Istilahnya apa gitulah. Ya. Nah, jadi jangan sampai umpama kita berkorban tapi hutang masih ada, nggak boleh. Kecuali hutang itu masih bisa kita toleransi, artinya belum jatuh tempo kok. Umpama jatuh temponya bulan puasa tahun depan bayarnya kan ya. Sekarang kita mau kurban, asalkan tahun depan kita yakin bisa mampu membayar hutang tadi, kenapa kita berkorban? Wah, boleh aja. Udah ya? Ada lagi? Ya Bu, silakan. Coba ibu-ibu, halo. Ramainya berbicara. Ya. Boleh. Boleh aja, ada ulama membolehkan. Boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Lagi? Saya pada waktunya. Nggak apa-apa. Sekarang kan banyak namanya arisan kurban. Arisan kurban kan banyak tuh, sebulan 200.000, 300.000. Nanti sampai waktunya tinggal nambah aja kalau ada kekurangan. Sah, nggak apa-apa. Atau kurban ini apa namanya arisan kurban giliran. Kan arisan kurban itu ada dua modelnya. Ada yang giliran, ada yang langsung. Umpama 7 orang di bearisan. Jadi pas tahun depan langsung berkurban 7 orang. Ada kurban arisannya sedikit aja. Tapi orangnya 14 orang. Berarti untuk 2 tahun. Siapa yang keluar namanya tahun ini ya sudah keluar. Tahun depan ya itu lagi namanya. Cuman yang begitu resiko. Nah, kenapa? Pas tahun depan harga sapi mahal, bingung sudah. Jadi jangan sebaiknya cara yang kedua nggak usah dikerjakan. Cara yang pertama saja. Artinya yang 7 orang barisan sampai waktunya kurang tambahi. Ya, kalau pas alhamdulillah. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya di pesantren masih ada 3 orang tuh kurban. Harganya 2 juta saja. Ya, kita bikin sapi betina. Nah, kalau ada yang mau berkorban nanti silakan, nanti kita simpan dagingnya pas tanggal 8 ambil nanti. Ya. Kecuali nggak mau Pak, sudah kasihkan aja ke semuanya ke santri. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, siapa tahu ada yang mau berkorban di pesantren, kita pakai sapi betina beratnya 80 kiloan sapinya, ya. Kalau sapi jantan mahal ya. Seperti aja, jadilah 2 juta insya Allah. Ya, 2 juta sudah sama operasionalnya ya. Masih kurang 3 orang. Kalau ada yang mau, ya nanti dipotong di pesantren, di jatahnya nanti kita simpan di kulkas. Ada kulkas raksasa di pesantren itu. Ya, nanti hari Ahadnya pas acara ambil, bawa pulang. Ya. Kalau mau menghadiri harus hari. Nah, tuh ya. Baik, cukup dulu ya. Insya Allah semuanya bermanfaat. Jangan lupa tanggal 8 Juni ya, diundang semuanya. Mudah-mudahan hadir, bawa suaminya, suami baru, suami lama ya. Ya, anak, cucu, keluarga, bawa semuanya di pesantren semuanya insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.